Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini bisa kembali melanjutkan pembahasan Rosyul Barad, Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Sekarang kita akan bahas bab ke-44, Babun man kariha yatamanna mautal banat. Orang atau bab tidak disukainya untuk mengharapkan kematian anak-anak perempuan. Ini aneh juga kalau ada orang pengen anak perempuannya malah mati. Ada orang tuh menikah kemudian berjuang bagaimana caranya punya anak, apapun jenis kelaminnya. Sedangkan sebagian orang mengikuti adat-adat jahiliyah di mana kalau mereka diberikan anugerah berupa anak perempuan, mereka benci dan lebih mengharapkan kematian anak-anaknya. Riwayat 83. Haddatsana Abdullah ibn Abi Syaibah qala haddatsana Ibnu Mahdi an Sufyan an Uthman ibn al-Harith an Abi Rawa an Ibni Umar anna rajulan kana indahu wa lahu banatun fatamanna mautahunna. Hadis yang ke-83. Abdullah bin Abi Syaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Uthman bin Al-Harith, dari Abu Rawwa, dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki bersamanya dan orang itu mempunyai anak-anak perempuan, lalu dia mengharapkan kematian mereka. Faghadiba Ibnu Umar faqala anta tarzuquhunna. Maka murkalah Ibnu Umar seraya berkata, engkaukah yang memberi rizki kepada mereka? Catatan kita tidak mengatakan ini hadis ke-83. Tapi kalau kita baca Al-Adab Al-Mufrad, kita bilang riwayat ke-83. Karena bisa jadi riwayat ini adalah hadis, bisa jadi bukan hadis. Kalau dari sahabat Nabi, kemarin kita bilang apa istilahnya? Athar. Nah, riwayat ke-83 adalah tentang adanya seorang laki-laki yang bersama Ibnu Umar. Laki-laki ini punya anak-anak perempuan dan dia lebih suka kalau anak-anaknya itu mati aja. Maka Ibnu Umar murka sambil berkata, anta tarzuquhun. Memangnya kamu yang memberi mereka rezeki? Tapi memang begitulah adat jahiliyah yang masih melekat pada sebagian orang. Bahkan para ulama kita mengatakan di zaman sekarang pun masih ada sisa-sisanya. Di antara sisa-sisanya adalah kalau dapat kabar yang lahir adalah perempuan atau di USG isinya perempuan, maka mereka terlihat kecewa. Begitu juga ketika mereka punya anak perempuan lalu anak perempuan ini diterlantarkan. Ini sisa-sisa jahiliyah. Kandungan hadis? Kandungan hadis, 1. Seseorang tidak boleh mengharapkan anak perempuannya meninggal. Terus? 2. Seseorang harus meyakini bahwa Allah adalah Rabb yang maha pemberi rizki. Allah memberi rizki kepada orang yang dia kehendaki tanpa perhitungan hingga imannya menjadi sempurna. Di antara kandungan riwayat ini, meskipun kita baca di catatan kaki sanadnya dhaif, namun maknanya benar bahwa seseorang tidak boleh mengharapkan kematian anak lantaran dia khawatir terhadap rezekinya si anak. Bahkan dia harus meyakini bahwa Allah adalah yang maha memberi rezeki dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Bahkan orang kafir pun mendapatkan bagian dari dunia ini. Maka seorang muslim tidak boleh kemudian diputus asa. Dia tidak suka dengan kelahiran sebagian anak-anak lantaran mengkhawatirkan rezeki untuk dirinya. Ketiga, 3.
Anak perempuan menjadi penyebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dan keberkahan. Nah, bahkan anak-anak perempuan bisa menjadi penyebab pintu-pintu surga terbuka untuk orang tuanya. Sudah berlalu dalam kajian 2 hari yang lalu, riwayat tentang orang tua yang punya beberapa anak perempuan, 3 atau bahkan 2 atau bahkan hanya 1. Barang siapa dari mereka yang punya anak perempuan lalu kemudian bersabar mendidiknya, maka orang tuanya masuk surga. Nah, lanjut. Bab 45. Babun al-waladu mabkhalatun majbanatun. Bab ke-45, anak menjadi penyebab sikap bakhil dan pengecut. Boleh dicatat dekat situ, dekat judulnya. Bab ini bukan untuk menormalkan lalu melanggar syariat. Melainkan untuk mewanti-wanti. Bahasa lain mewanti-wanti apa ya? Memberi peringatan agar kita ini waspada. Bukan untuk menormalkan lalu kita melanggar syariat dengan rasa ini kan wajar. Wajar anak itu menjadi penyebab orang tuanya bakhil dan pengecut. Ini bab bukan untuk menormalkan, bukan untuk kemudian kita bisa melanggar syariat, melainkan untuk mewanti-wanti. Jangan sampai lantaran punya anak lalu seperti ini. Meskipun dia normal. Atau manusiawi. Riwayat ke-84. Haddatsana Abdullah ibn Salih qala haddatsana al-Layth qala kataba ilayya Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Abu Bakr radhiyallahu anhu yauman. Riwayat ke-84, Abdullah bin Salih mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Layth mengabarkan kepadaku, ia berkata, Hisham menulis kepadaku dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, Wallahi ma'alal ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar. Demi Allah, tidak ada di muka bumi satu orang pun yang lebih aku cintai daripada Umar. Boleh catat dulu dekat situ. Maksudnya setelah Nabi wafat. Kejadiannya setelah Nabi wafat. Tentu kalau ada Nabi, tidak mungkin Abu Bakar berkata begitu. Kejadiannya setelah Nabi wafat. Kemudian falamma kharaja raja'a. Faqal, "Kaifa halaftu ya bunayya?" Kemudian kembali dan berkata, bagaimana aku bersumpah, wahai putriku? Kemudian dia keluar. Ya. Di situ kurang terjemahannya. Kemudian Abu Bakar keluar. Ya. Kemudian Abu Bakar keluar. Koma. Ya. Kembali dan dia berkata, bagaimana aku bersumpah? Faqultu lahu. Lalu aku beritahukan kepadanya. Apa yang diberitahukan sama seperti yang diucapkannya tadi. Faqala a'azzu alayya wal waladu al wata. Ia lalu berkata, ia yaitu Umar lebih berharga bagiku sedangkan anak paling melekat dalam hatiku. Di sini ada riwayat yang hasan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini berkata, pernah suatu hari Abu Bakar, apanya Aisyah? Ayahnya ngomong di dekat anaknya. Ayah ini ngomong dekat anaknya, demi Allah di dunia ini tidak ada satupun yang lebih aku cintai daripada Umar. Coba teman-teman bayangkan bagaimana kalau kita yang jadi Aisyah.
Bapak kita ngomong, memang waktu itu sudah tidak ada Nabi. Bapak kita ngomong, yang paling saya cinta itu si Fulan sedunia ini. Kirain mama kah, bahkan kita kah anaknya. Ini malah cinta sama sahabatnya. Meskipun memang benar Abu Bakar dan Umar itu manusia terbaik di muka bumi setelah Nabi dan para Rasul. Setelah Nabi Muhammad dan para Nabi dan para Rasul. Di kalangan umat yang terbaik adalah Abu Bakar Umar. Ini dikarenakan Abu Bakar memahami bagaimana keutamaan Umar. Tapi kayaknya salah ngomong. Soalnya di dekat siapa? Dekatnya anak. Ya. Setelah ngomong begitu, Abu Bakar keluar. Setelah keluar, dia balik lagi. Mungkin ada perasaan tidak enak sama putrinya. Maka Abu Bakar tanya, wahai putriku, tadi aku ngomongnya kayak apa ya? Takut salah ngomong gitu. Maka Aisyah bilang, aku ceritakanlah atau aku sebutkanlah apa yang tadi dia bicarakan. Katanya, demi Allah, bersumpah lagi. Tidak ada satu orang pun di muka bumi yang lebih aku cintai daripada Umar. Ini katanya ayah tadi. Maka Abu Bakar meralat. Atau bukan meralat, lebih tepatnya mencari kalimat yang mungkin lebih bisa diterima di sisi putrinya. Abu Bakar bilang, a'azzu alaihi. Umar itu lebih berharga di sisiku. Wal waladu alwat, tetapi untuk anak mereka lebih melekat dalam hatiku. Kita kadang juga punya seperti itu ya. Misalnya kita punya istri baru. Di dalam hati cinta sama istri baru. Tapi meskipun tidak ngomong cinta sama anak, masalahnya dia sudah melekat. Apalagi kita ini orang timur, atau lebih terkhusus lagi kita orang Indonesia yang tidak terbiasa mengungkapkan cinta pada anak. Bahasa cintanya orang Indonesia mungkin rata-rata adalah dengan bahasa tubuh atau dengan pelayanan. Tapi tidak dengan bahasa lisan. Ya, kalau orang barat kan sering mereka mengucapkan, I love you son. Ya, I love you baby. Itu ngomong sama anaknya. Mereka pakai bahasa lisan. Kita nggak ngomong, tapi kita tunjukkan dengan yang lain. Begitu juga kadang orang tua misalnya punya bestie. Secara hal dia lengket betul sama bestinya. Bahkan hari Ahad dia libur kerja masih juga ketemu sama temannya. Yang seharusnya mungkin bisa untuk anak-anaknya, dia lebih banyak kongkow sama temannya. Ya. Tapi dia kalau ditanya siapa yang kamu lebih cintai atau lebih melekat di hatimu, tentu anak. Ini Abu Bakar berusaha meralat sedikit kata-katanya. Apa hubungannya dengan bab 45? Hubungannya adalah orang tua itu punya perasaan lekat dengan anak di dalam hati, sehingga kadang-kadang seperti bab 45. Apa babnya? Saking lekatnya, orang tua bisa menjadi bakhil dan pengecut. Mungkin kita bingung, apa hubungannya judul bab sama riwayatnya? Maka kesinambungannya adalah perkataan Abu Bakar, wal waladu alwab. Anak itu lebih melekat dalam hatiku. Saking lekatnya, kadang-kadang anak bisa menjadi penyebab orang tuanya bakhil dan pengecut. Itu korelasi antara riwayat dengan babnya. Nah, penjelasan kata? Penjelasan kata, al-mabkhalatu yang dibebankan di atas kekikiran, al-majbanatu yang dibebankan di atas kepengecutan, faqultu lahu, aku katakan kepadanya, yakni apa yang telah ia katakan, al-watu lebih melekat di hati. Nah, kandungan hadis? Kandungan hadis 1, anak adalah buah hati dan kesenangan jiwa. Buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh pohon, sedangkan anak adalah hasil dari ayahnya. Nah, kandungan hadis yang pertama, innal walada thamaratul fuadi.
Anak itu adalah buah hati. Dan dia merupakan kesenangan jiwa. Kecuali bagi sebagian orang tua yang sudah keluar dari fitrah, sebagian dari mereka tidak suka dengan anak-anaknya. Tidak lengket sama anak-anaknya. Sebagian orang tua mungkin tidak biasa mencium anak-anaknya. Makanya sampai besar anaknya juga kurang sayang sama orang tuanya. Orang tua yang seperti ini biasanya nanti dia baru akan rasakan dari apa yang dia perbuat semasa anaknya kecil. Dia rasakan ketika nanti dia tua, baru timbul penyesalan. Ketika dia mulai sakit-sakitan, ketika dia mulai butuh untuk orang-orang membantunya, ternyata tidak satupun dari anak-anak yang hadir. Ada ustadz yang cerita, di dekat rumahnya ada masjid, ada satu bapak-bapak yang sudah lanjut usia, bahkan ke masjid itu terlihat tertatih-tatih. Ustadz ini bilang, saya karena penasaran dengan bapak ini, ke masjid itu tertatih-tatih. Maksudnya, tidak adakah yang nuntun? Sampai suatu hari kita terjebak dalam sebuah, bapak nih, berdiri berdua, maka saya pun akhirnya bertanya, tidak adakah Pak yang nuntun ke sini anak-anaknya? Maka bapak itu bilang, saya punya sekitar anak, kalau nggak salah 6 ya. Saya punya 6 anak, saya besarkan, saya beri mereka pendidikan, setelah mereka menikah, lalu mereka punya pekerjaan, ternyata tidak satupun dari mereka yang mau sama saya. Allah a'lam, mungkin banyak faktornya. Bisa jadi mungkin orang tua dahulu tidak dekat sama anaknya. Dia banyak menghabiskan waktu untuk bekerja, sehingga ketika dia sudah tua dan anak-anak dewasa, sulit bagi anak-anak untuk dekat sama orang tuanya. Memaksakan yang tak pernah terjadi dan tidak pernah terbiasa. Meskipun kita katakan juga, anak-anak tidak boleh begitu. Itu ujian bagi kita. Itu ujian bagi kita untuk anak-anak tidak boleh membalas kesalahan orang tua dengan kesalahan berikutnya. Nanti anak-anak kita nyontoh kita. Ketika anak nyontoh kita, nanti ada masanya kita kayak gitu juga. Karena kita perlakukan orang tua kita seperti itu, mungkin anak kita ngelihat, oh bapak mamaku itu kayak gini ya. Aku dengar bapaknya mamaku, mamanya bapakku, itu sudah sakit-sakitan. Mereka ini kok gak pernah menjenguk. Ya. Apalagi anak-anak yang sudah tua, atau anak-anak yang sudah dewasa itu sudah mulai mengerti. Mereka sudah bisa beda-bedakan ya. Nah. Anak adalah buah hati dan kesenangan jiwa, maka buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh pohon, sedangkan anak itu adalah hasil dari jeripayah orang tuanya. Maka teman-teman, saya nasihatkan untuk diri kami pribadi dan untuk kita semua, bila kita punya anak, maka manfaatkanlah masa-masa kecilnya untuk kita bisa dekatkan diri kita sama mereka. Karena nanti ada masa di mana kita sudah tidak bisa mengembalikan mereka ke kecil lagi. Lalu sekarang yang datang hanya penyesalan belaka. Ya. Hubungannya dengan bab, maka karena anak adalah buah hati dan kesenangan jiwa, sehingga kadang normal ketika orang tuanya menjadi pengecut dan bakhil. Orang tuanya jadi pengecut dan jadi pelit gara-gara terlalu cinta sama anak. Oleh karenanya orang tua jangan sampai menganggap ini hal yang wajar lalu melanggar syariat. Seperti misalnya dia bakhil sama istri demi anak. Mereka harus hati-hati, jangan sampai kecintaan kepada anak membuat mereka melanggar syariat. Nah, kedua, Kandungan hadis kedua, besarnya rasa cinta Abu Bakar kepada Umar. riwayat ini menggambarkan betapa besar cintanya Abu Bakar kepada Umar. Soalnya mereka ini dua-duanya adalah para penghulunya penghuni surga. Kata Nabi SAW, Abu Bakrin wa Umar
sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalin wal akhirin illan nabiyyin wal mursalin. Kata Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, Sayyida, keduanya adalah penghulu kuhuli penduduk ahlil jannah, para orang-orang penduduk surga. Dari awal dari orang yang terdahulu sampai yang terakhir, kecuali nabiyyin wal mursalin, kecuali para nabi dan para rasul. Abu Bakar dan Umar, dua penghulu para penduduk surga dari kalangan orang-orangnya semuanya, sejak awal sampai akhir, kecuali siapa? Para nabi dan para rasul. Hadis ini sahih riwayat At-Tirmidzi. Untuk teman-teman yang melihat video kajian ini saya tampilkan di aplikasi Ensiklopedia 9 Imam. Kedua hadis, besarnya rasa cinta Abu Bakar kepada Umar. Dan ini sebuah hal yang wajar dikarenakan Abu Bakar dan Umar banyak bergumul dulu bersama Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW seringkali mengunggulkan mereka pada sebagian keadaan. Misalnya Nabi SAW ketika absen dari sholat, maka yang menggantikan adalah Abu Bakar. Dan tidak mungkin menggantikan Nabi kecuali untuk orang-orang yang utama. Nabi juga mengatakan, kalau seandainya ada Nabi lagi setelahku, itu Umar. Hanya saja tidak ada Nabi setelahku. Nabi juga mengatakan tentang keduanya, Abu Bakar dan Umar, keduanya adalah penghulu seluruh penghuni surga. Kecuali dari kalangan para Nabi dan para Rasul. Ini menunjukkan tentang keutamaan mereka berdua. Maka wajar juga kalau kemudian Abu Bakar berkata demikian pada satu konteks yang mungkin pembicaraan ini benar, hanya saja di situ ada anak yang khawatirnya kemudian melukai hati anak. Catatan ketiga, tidak ada di situ. Pendidikan anak dengan mengarahkan cinta mereka kepada orang yang pantas. Di sini ada kandungan bahwa hendaknya kita mendidik anak untuk mengarahkan cinta mereka kepada orang-orang yang pantas dicintai. Kalau mereka mengidolakan seseorang atau tokoh, maka kita arahkan agar mereka mengidolakan orang yang pantas untuk dijadikan idola. Kadang kalau orang tua itu kadang-kadang tidak tahu anaknya mengidolakan siapa. Ya. Atau bahkan orang tua lebih kanak-kanak daripada anaknya. Kelihatan betul siapa yang didolakan si orang tua ini. Misalnya orang sudah punya anak, tapi dia masih banyak itu koleksi Superman-nya. Ya. Bahkan saya pernah lihat ada potongan video pertengkaran antara suami melawan istrinya dan ibu kandungnya sama adiknya. Maksudnya ibu kandung si suami, adik kandung si suami. Ibu kandung suami, adik kandung suami membela isi istri. Karena pusing dengan kelakuan suami yang sudah menikah, sudah punya anak, kelakuan kecilnya itu tidak bisa berubah. Masih suka mengoleksi benda-benda yang itu masa kecil gitu.
Seharusnya itu sudah habis di masa kecil. Tidak ada lagi, misalnya sudah dewasa masih koleksi mainan-mainan Superman banyak-banyak gitu. Lebih anak-anak daripada anaknya. Nah, harusnya kita punya tarbiyah kepada anak-anak kita. Cinta itu kepada siapa? Bagaimana cara mentarbiyahnya? Tentu kita tidak mungkin punya koleksi patung sahabat Nabi. Karena mengoleksi patung, apalagi yang sudah jelas nampak kepalanya, satu, itu perbuatannya haram. Yang kedua, tidak diperbolehkan untuk mematung orang-orang yang punya kemuliaan di dalam Islam. Seperti menggambarkan Nabi dan para sahabat. Itu juga kenapa kita dapati sebagian orang, mereka membuat film, lalu sebagian ulama mengingkarinya. Kan ada film itu judulnya Umar. Saya sendiri belum pernah nonton. Soalnya waktu itu saya pernah pertama kali dengar di kajiannya Syekh Shalih bin Fauzan. Ada pertanyaan, Syekh sekarang ada film baru judulnya Umar. Apa tanggapan Anda? Syekh bilang itu perbuatan haram. Karena siapa yang memerankan Umar? Dan bisakah orang menggambarkan begitu perilakunya Umar? Dari mana? Sehingga kebanyakan ulama kita di masa sekarang mereka mengingkari film-film yang menggambarkan para sahabat Nabi dengan wujud-wujud manusia. Karena tidak akan bisa mewakili yang aslinya. Bagaimana kita mengarahkan cinta kepada anak? Misalnya dengan memberikan buku-buku. Di buku-buku boleh. Buku-buku yang memuat sirah para sahabat, yang memuat sirah para tabi'in. Masih banyak cara. Adapun anak kita sudah cinta sama pemain bola, ini harus dinasihati. Apalagi cintanya pada artis-artis, penyanyi atau pemain film, apalagi sudah tempel poster, nah ini harus dinasihati. Keempat, tidak ada di situ. Ayah harus pintar ambil hati anak. Ayah harus pintar ambil hati anak jika bersalah. Pembicaraan Abu Bakar itu tidak salah. Hanya saja dia khawatir. Lalu kemudian menyisakan rasa sedih pada anaknya. Maka dia pun kemudian mengambil hati. Jadi setelah dia bilang, demi Allah tidak ada di muka bumi ini orang yang lebih aku cintai daripada Umar. Sementara di situ ada anaknya. Dia setelah pergi balik lagi. Lalu kemudian dia meralat. Umar memang lebih berharga, tetapi anak lebih melekat di hati. Ini kecerdikan Abu Bakar untuk bisa kembali mengambil hati anak. Karena dia khawatir perkataan ini salah tempatnya atau waktunya. Meskipun isinya benar. Terakhir, riwayat 85. Haddatsana Musa qala haddatsana Mahdi bin Maimun haddatsana Ibnu Abi Ya'qub an Ibni Abi Nu'am qala kuntu syahidan Ibnu Umar idh sa'alahu rajulun an damil ba'udah. Riwayat ke-85, Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Mahdi bin Maimun mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Ya'qub mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Nu'am, ia berkata, aku pernah melihat Ibnu Umar ketika ditanya tentang darah nyamuk. Faqala miman anta? Ia lalu bertanya, kepada orang yang bertanya, dari mana engkau? Faqal min ahli al-Iraq. Orang itu menjawab, dari Irak. Faqal unzuru ila hadha. Umar lalu berkata, lihatlah orang ini. Yas'aluni an damil ba'udah. Dia bertanya kepadaku tentang darah nyamuk. Waqad qatalu ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka, yaitu warga Irak, telah membunuh putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul huma rayhanayya minad dunya. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keduanya adalah wewangianku di dunia. Nah. Riwayat 85,
bahwa Ibnu Abi Nu'm pernah berkata, dia pernah lihat Ibnu Umar didatangi oleh seorang laki-laki yang orang ini sedang ihram, atau dalam konteks dia bertanya tentang ihram, dan ihram itu kan tidak boleh memburu binatang darat atau tidak boleh membunuh binatang buruan. Lalu dia nanya tentang nyamuk. Bagaimana kalau cuma nyamuk? Ya. Meskipun ini mungkin pertanyaan yang normal kalau ditanyakan di zaman sekarang. Misalnya kita lagi manasik, kemudian ada yang bertanya, Ustadz, tadi katanya di antara larangan ihram adalah dilarang memburu binatang buruan. Bagaimana kalau nyamuk? Lagi ihram digigit nyamuk terus kita gini kan mati dia. Boleh atau tidak? Apakah kita kena fidyah? Apakah membayar dam atau bagaimana? Nah, maka Ibnu Umar tanya, kamu ini dari mana? Orang itu menjawab, dari mana? Irak. Dari Irak. Ibnu Umar kemudian berkata, lihat orang ini. Dia tanya kepada saya tentang darah nyamuk. Sementara orang-orang Irak itu membunuh putranya Nabi SAW. Maksudnya itu Husain. Boleh dicatat. Putra Nabi di sini maksudnya cucu, yaitu Husain. Yaitu dalam peristiwa Karbala. Saya pernah duet sama Ustadz Muhammad Khalid Syar'i sekitar tahun 2021 tentang kisah terbunuhnya Husain. Nah, ini masih ada di YouTube. Kalau teman-teman mau dengar kisahnya seperti apa, runtutan-runtutannya, karena itu untuk menceritakannya secara runut saya harus baca dulu Hikbah Minat Tarikh, lalu kemudian harus diurut-urutkan per waktu. Karena kalau cuma baca gitu, tidak tergambar. Ya. Waktu itu saya nulis, tak urutkan satu persatu, urutan-urutannya per tahunnya, tapi akhirnya terbunuhnya Husain. Ini saya kirimkan ke Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan, Batam. Saya minta beliau untuk koreksi terlebih dahulu. Ada sedikit koreksian dari beliau di bagian awal, tapi rutunannya udah benar. Lalu kemudian di kajian online saya ceritakan. Teman-teman kalau mau dengarkan cerita bagaimana terbunuh Husain di situ saja. Kalau diceritakan di sini nanti bisa jadi 1,5 jam tambahan. Ibnu Umar berkata, coba lihat orang ini. Dia tanya tentang darah nyamuk. Sementara orang-orang Irak itu membunuh cucunya Nabi, yaitu Husain. Dan aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan keduanya, siapa maksudnya? Hasan dan Husain. Keduanya adalah wanginku di dunia. Karena biasanya orang tua suka mencium anaknya. Dan aroma dari anak bayi itu, bangun tidurnya pun enak gitu ya. Apalagi habis mandinya. Maka ini kesenangannya Nabi SAW dibunuh oleh orang-orang Irak. Tentang Hasan dan Husain, teman-teman bisa catat riwayat ini. Riwayat 85. Al-Hasan wal Husain Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Al-Hasan wal Husain Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Hasan dan Husain itu adalah penghulu para pemudanya penghuni surga. Kalau kuhulnya, penduduk semuanya siapa? Abu Bakar, Umar. Tapi kalau para pemuda-pemudanya, penghulunya adalah Hasan dan Husain. Hadis ini sahih riwayat Ahmad. Nah, teman-teman yang lihat di video, ini ada riwayatnya saya tampilkan. Nah, penjelasan kata huma maksudnya adalah Al-Hasan dan Husain.
Rayhan itu jenis tumbuhan yang baunya harum. Sebagian guru-guru kita ada yang bilang rayhan itu kadang diartikan kemangi. Ya. Kemangi itu soalnya rasanya baunya harum. Kalau yang utrujah, limau. Ini ibaratnya orang yang mukmin baca Quran itu ibarat utrujah. Seperti limau. Rasanya enak, baunya harum. Mungkin utrujah di masa itu. Yang dikenal di masa Nabi SAW ada makanan atau buah, baunya enak, rasanya enak, itu utrujah. Andaikan waktu itu durian ada, insya Allah mungkin durian. Ya, Abu Syaukah. Ya, Abu Syaukah itu apa? Durian. Kecuali yang tidak suka. Rayhan itu artinya jenis tumbuhan yang baunya harum. Artinya kedua cucu Nabi ini yaitu Al-Hasan dan Husain termasuk salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Karena anak-anak itu biasanya dicium dan disayang. Seolah mereka adalah wewangian. Dan Nabi biasanya mencium dan memeluk Al-Hasan dan Husain. Kandungan hadis. Kandungan hadis 1. Seseorang harus mendahulukan urusan agamanya yang paling penting. Hal ini dilihat dari pengingkaran Ibnu Umar terhadap seorang penduduk Irak yang bertanya tentang darah nyamuk. Penduduk Irak meremehkan hal yang lebih mulia dan lebih besar, yaitu darah Al-Husain bin Ali yang mereka bunuh secara zalim dan kejam. Ya. Cuman untuk bagaimana menggambarkan tentang bagaimana penduduk Irak bisa membunuh Husain, maka ini teman-teman harus baca kisahnya atau dengarkan kisahnya. Ini perlu didengarkan. Nah, 2. Adanya isyarat tentang sifat keras dan kebodohan penduduk Irak jika dibandingkan dengan penduduk Hijaz. Nah, kandungan hadis yang lain adalah kebodohan dan keras hatinya penduduk Irak. Tapi ini balik lagi. Ya, kita yang di zaman sekarang mungkin tidak bisa tergambar bagaimana nomor 2 ini ya. Sifat kerasnya penduduk Irak itu kayak apa dibandingkan dengan Hijaz. Ini perlu membaca atau mendengar kisahnya. 3. Husain disebutkan secara khusus karena memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja pendapat yang benar bahwa Husain dan Hasan bila dibandingkan keduanya maka yang lebih utama adalah Al-Hasan. Yang lebih utama adalah Al-Hasan. Besok insya Allah saya gambarkan riwayatnya. Bagaimana Hasan itu lebih utama daripada Al-Husain. Hubungannya riwayat 85 dengan bab 45 apa? Kembali lagi. Kata Nabi SAW, keduanya adalah wewangianku di dunia. Ini menggambarkan, jangankan kita orang biasa, Nabi SAW saja cinta banget sama cucu-cucu. Sama putra-putranya ini. Dan ini adalah hal yang normal bagi orang tua. Tetapi, kembali lagi ke catatan kita di dekat bab 45. Meskipun ini normal, bukan kemudian kita normalkan lalu kita langgar syariat. Misalnya, kita melanggar syariat saking cintanya sama anak kita yang dorong anaknya orang, anak orang membalas, lalu kita pukul anaknya orang misalnya. Ya. Kan misalnya anak-anak ini kan kadang-kadang mereka main. Terus main dorong-dorongan. Ada satu jatuh, nangis. Orang tuanya saking cintanya sama anaknya datang langsung kemplang anaknya orang. Ini membuat kita ini jadi pengecut. Soalnya beraninya sama anak kecil. Ya. Jangan jadi juga bakhil. Misalnya kita jadi bakhil ketika kita melihat anak kita ingin punya sesuatu, lalu kemudian kita berikan kepada mereka lebih banyak, saking cintanya. Padahal istri juga butuh sesuatu yang lebih penting daripada keinginannya anak.
Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Ada yang mau bertanya? Sebelumnya kan sudah disebutkan keutamaan-keutamaan seorang yang punya anak perempuan saja. Apakah keutamaan itu terbatas hanya untuk anak kandung atau juga anak angkat atau yang lainnya yang perempuan juga atau gimana? Apakah keutamaan tentang anak perempuan ini hanya berlaku untuk yang kandung? Tadinya saya mengira pertanyaan antum adalah apakah ini berarti anak perempuan lebih utama daripada laki-laki? Karena pertanyaannya di kajiannya Syekh Abdul Razak. Waktu saya dengarkan rekaman kajiannya, di bagian akhir pertanyaannya itu. Syekh ini ada pertanyaan, kalau di sini disebutkan tentang keutamaan anak perempuan, apakah berarti punya anak perempuan lebih utama daripada anak laki-laki? Maka beliau menjawab, bab ini hanya menggambarkan tentang keharusan orang tua memperhatikan anak perempuan, karena anak perempuan itu biasanya kurang diperhatikan dan kurang disenangi. Tidak bermakna anak perempuan lebih utama daripada anak laki-laki. Adapun kita diberikan anak, maka kita harus syukuri yang manapun jenis kelaminnya. Ya. Ini jawabannya Syekh. Ada juga poinnya beliau, di sisi lain anak perempuan itu lemah. Sehingga karena mereka lemah, maka orang tua harus lebih perhatian kepada anak-anak perempuan. Anak laki-laki kalau kelahi, besok temanan lagi. Kelahi, tonjok-tonjokan, dia mungkin bisa nyimpan sendiri sakitnya. Anak perempuan tidak seperti itu kalau diganggu anak laki-laki. Adapun kalau pertanyaannya bagaimana dengan anak yang bukan anak kandung? Kemarin kita ada bawakan riwayat tentang Nabi SAW ketemu dengan Syaima. Syaima itu saudara sepersusuan. Dan ini menunjukkan kepada kita kalau kita punya yang selain kandung dan kita memang layak untuk memperhatikan mereka, ya, maka keutamaan ini insya Allah termasuk. Misalnya kita punya anak, itu bukan anak kandung tapi anaknya istri dari pernikahan sebelumnya. Ketika kita menikahi mamanya, kita harus siap untuk memberikan nafkah kepada anaknya dia. Ya. Jangan bilang aku nikahi mamanya tapi tidak anaknya. Memang kamu tidak nikahi anaknya, tetapi ibaratnya kamu sudah combo, itu kan tidak bisa lepas. Kamu menikahi janda yang tak punya pekerjaan, maka biarkanlah ya, sebagian dari hartamu kamu berikan untuk anaknya istrimu, meskipun bukan kandung. Kalau tidak mau, misalnya pelit nih, oh nggak bisa, saya juga mau punya anak kandung soalnya. Istriku biar aja urus bagaimana anak-anaknya. Bapaknya sudah tidak ada, biar aja terserah anaknya, nggak bisa gitu. Kalau memang tidak mau, maka minimal izinkan istrinya mencari pendapatan sendiri yang tidak melanggar syariat. Misalnya istrinya biarkanlah jualan online untuk dia menghidupi anak-anaknya. Toh antum sebagai bapak, sambungnya nggak mau biayai juga kan? Ya, kasihan anak-anak ini. Sudah kamu tidak biayai, mereka juga nggak punya orang tua lagi, si bapaknya. Terus mamanya juga nggak boleh dikerja, terus anak-anak ini kayak apa makannya? Jadi paham ya? Intinya insya Allah juga berlaku meskipun bukan kandung. Ini berlaku misalnya seseorang punya anak tambung. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.